Selamat datang semuanya di video gua ya, yang bakalan bikin lu semua benci sama diri lu yang dulu. Orang gagal itu sebenarnya itu bukan karena mereka tuh nggak punya duit ya, karena mereka itu orang gagal itu karena isi kepala mereka tuh sampah. Ya karena lu semua itu didesain buat jadi rata-rata bos ya. Nah, jadi di menit-menit kedepannya gua bakalan install operasi sistem yang baru ya di otak lu semua. Dan bagi kalian yang nggak kuat nonton video ini atau gampang baperan dan lain sebagainya, ya, close saja ini video ya. Kan nggak usah nonton video ini kan, close saja videonya, terus lanjut itu ya, scroll-scroll sampah lo semua. Karena video ini tuh bukan buat calon-calon pecundang. Ini video tuh buat calon pemenang, bukan seperti kalian pecundang-pecundang ya, yang gampang nyerah dan ya seperti itulah. Di mindset pertama yang bakal gua tanamin di otak lo itu adalah extreme accountability. Orang gagal itu hobinya itu nyalahin pemerintah, ekonomi, bahkan keluarga lu sendiri itu lu salahin ya. Itu orang gagal. Orang kaya, they own everything ya. Ya orang kaya itu kalau lu gagal ya salah lu ya. Lu miskin ya salah lu. Jadi mereka tuh gak pernah nyalahin pemerintah, ekonomi, bahkan keluarga sendiri. Itu orang kaya. Jadi di sini gua itu mau lu semua pakai prinsip stoicism. Fokus cuman apa saja yang bisa lu kontrol ya. You only can control what you can control. Lu itu nggak bakalan bisa kontrol market ya, tapi lu semua bisa kontrol jam belajar lu di hari ini. Lu itu nggak bakalan bisa kontrol kompetitor lu, tapi lu semua bisa kontrol kualitas output lu. Jadi di dunia itu ada dua jenis orang ya. Yang pertama adalah korban, yang kedua arsitek. Ini maksudnya arsitek dan korban adalah arsitek itu adalah pembuat sistemnya, dan korban adalah korban dari sistem yang dibuat oleh arsitek itu ya. Ini contohnya aja seperti ini ya, coba bayangin ya, lu kerja capek-capek ya, terus lu dapat gaji bulanan, terus lu tabung di bank dan embel-embel atau ya, dan iming-iming ini tuh bunganya gede ya, bunganya tinggi dan lain sebagainya, padahal tanpa lu sadari ya, uang lu semua itu terkena inflasi yang lebih tinggi daripada bunga lu semua. Terus sama aja boncos bos ya, terus sama aja rugi, tapi lu nggak kerasa aja, barang-barang mulai naik dan sebagainya. Dan mindset yang kedua yang bakal gua tanamin di otak lu itu adalah cara lu lihat resiko. Orang mediocre itu atau orang pecundang-pecundang kayak lu itu ya, takut rugi 1 juta, tapi mereka tuh nggak pernah takut kehilangan waktu mereka buat 10 tahun kerja dengan kerjaan yang mereka benci. Jujur itu bodoh banget itu. Orang sukses tuh cari yang namanya asymmetric betting, resiko kecil tapi upset ya, potensi keuntungnya tuh nggak terbatas. Contohnya lu bikin konten, paling resikonya apa sih ya, paling cuma malu ya, terus capek, tapi keuntungannya lu itu bakal dapat leverage jutaan orang bos ya. Jadi lu semua itu harus belajar namanya berteman dengan ketidakpastian. Nah, kalau lu butuh yang pasti-pasti aja ya, mending lu jadi karyawan aja itu ya. Tapi kalau lu jadi karyawan, jangan pernah berharap untuk jadi kaya, karena karyawan itu nggak ada yang pernah jadi kaya bos ya. Dan mindset yang ketiga itu adalah deep work ya. Di zaman 2026 fokus itu lebih mahal daripada emas. Semua aplikasi di HP lu itu sebenarnya itu didesain buat lu semua itu jadi zombie, tanpa lu sadari ya. Lu scrolling 3 jam sehari, tanpa lu sadari sebenarnya tuh lu itu lagi membayar kekayaan buat orang-orang yang bikin aplikasinya pakai sisa umur hidup lu ya. Jadi lu semua itu jadi korban yang bikin aplikasinya atau sistemnya. Orang sukses itu punya namanya kemampuan deceiver ya. Hilang dari pergaulan, terus dia itu fokus di satu project selama 6 bulan tanpa gangguan. Jadi lu semuanya ya yang nggak bisa kontrol jempol lu itu buat scrolling TikTok, ya lu nggak bakal bisa namanya kontrol kerajaan bisnis lu. Dan mindset yang keempat adalah stop trading time for money ya. Jadi lu semua tuh harus paham ya, kalau pasar itu nggak peduli sama kerja keras lu. Pasar itu cuma peduli sama value lu yang lu bawa ya. Jadi lu percuma ya kerja keras ya, capek-capek, tapi kenapa kok gua nggak
naik gajinya, ya lu cuman ngandelin kerja keras ya, itu percuma kerja keras ya tapi nggak punya value ya, kasihan kan. Tukang gali sumur itu kerja lebih keras daripada CEO ya. Tapi kenapa gajinya itu bisa beda? Karena ada yang namanya replaceability, kemudahan digantikannya. Di CEO itu nggak bakal mudah digantikan bos ya, sulit digantikan daripada tukang gali sumur. Walaupun kerja kerasnya itu lebih keras secara fisik tukang gali sumur, tapi ada yang namanya tadi ya replaceability, kemudahan digantikan. Jadi lu semua itu harus punya mindset bagaimana caranya gua itu susah digantikannya. Dan caranya itu adalah lu semua harus punya namanya rare skill atau skill langka atau skill yang lu fokuskan pada diri lu sendiri. Jadi lu punya value sendiri, entah lu skill konten kreator atau skill trading atau skill apa namanya analisa, itu terserah lu ya. Jadi lu tuh semua harus punya rare skill dan berhenti nanya berapa jam ya gua tuh harus kerja, tapi mulailah nanya apa namanya masalah apa yang bisa gua selesaiin hari ini. Dan mindset yang kelima atau yang terakhir itu adalah eliminasi sosial ya. Jadi lu itu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lu. Kalau lu punya temen ya yang kerjaannya nungguin malam minggu buat mabuk main game, terus lu mau jadi miliarder ya, ya jujur lu tuh nggak nyambung bos ya. Lu mau jadi miliarder tapi kerjaannya lu mabuk-mabukan main game, ya lu nggak nyambung, akan merasa kesepian ya, bakal dianggap sombong pasti itu ya. Tapi semua itu adalah harga yang harus lu bayar untuk lu semua jadi sukses. Sukses itu eksklusif. Kalau semua orang bisa sukses dengan gampang ya, ya sukses itu nggak bakal berharga lagi bos ya. Jadi lu semua tuh harus berani motong tali pertemanan yang hanya membawa diri lu semua ke bawah. Jadi lu tuh harus cari orang-orang atau teman-teman yang bisa membawa lu ke atas ya, bisa ningkatin skill lu ya, bisa lu ajak berjuang ya. Lu harus cari teman-teman seperti itu, jangan cari teman-teman yang hanya membawa diri lu ke bawah ya. Atau bahkan lu membawa diri lu menjadi miskin lagi. Oke guys ya, bermenit-menit dah kita lewatin semuanya. Dan lu semua, otak lu semua itu ya udah punya blueprintnya, karena gua udah install mindset ke dalam otak lu semua. Tapi ilmu tanpa eksekusi itu cuman halusinasi ya. Dan di tahun 2026 ini dunia itu nggak butuh pemikir lagi, tapi dunia ini butuh pelaksana. Jadi tutup video ini, terus taruh HP lu ya, matiin komputer lu atau laptop lu, dan mulai bekerja ya, mulai kerja. Jangan jadikan diri lu itu hanya penonton untuk keberhasilan orang lain terus ya. Jadilah diri lu itu ya, jadilah diri lu itu ditonton oleh orang-orang karena keberhasilan lu. Di gua Mumtaz Fawaz, go build your empire.